Kasih Tuhan. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini sama-sama bagian bagi kita firman Tuhan dalam Galatia pasal 1 ayat 1. Galatia pasal 1 ayat 1 kita baca secara bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. 2, 3 ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan bagi kita firman Tuhan dengan tema pelayan yang benar. Amin. Ya, pelayan yang benar, pelayan yang sejati. Ya, pelayan Tuhan maksudnya ya. Karena banyak juga pelayan. Yang namanya pelayan, ada pelayan bar, ada pelayan rumah sakit, pelayan restoran, hotel dan lain sebagainya. Bahkan polisi juga disebut pelayan masyarakat, ya kan? Nah, tapi di sini yang jelas adalah pelayan Tuhan. Ya. Terkadang pendeta pun belum tentu pelayan Tuhan. Ya. Nah, jadi pelayan yang benar itu bagaimana? Kita lihat tadi Rasul Paulus. Dia dikatakan seorang rasul bukan karena manusia dan bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, kita tahu bagaimana latar belakang Paulus. Paulus memang orang Yahudi, ya, yang sangat mengerti hukum Taurat, ya, seorang Farisi, ya. Mereka sangat kental dengan namanya hukum Taurat. Itu sebabnya ketika ada ajaran yang baru, ya, ajaran Kristen atau pengikut Kristus, langsung dia merasa ini sesat ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kemana-mana ke bait Allah mencari orang-orang yang namanya pengikut Kristus untuk disiksa, dianiaya, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Ya, nah itulah latar belakang Paulus. Dan dia, ya, sudah meminta surat dari Mahkamah Agama pada waktu itu, ya, untuk melegalkan pekerjaannya, ya, menganiaya, membunuh, ya. Nah itulah yang namanya ahli Taurat itu. Jadi menganiaya, membunuh dilegalkan karena dianggap sesat. Nah tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam Kisah pasal 9 itu. Dia sudah dalam perjalanan ke Damsyik, sudah membawa surat, ya, sehingga dia bebas melakukan aksinya, menganiaya, memenjarakan, membunuh para pengikut Kristus. Tapi mendekati tempat dia ada di Damsyik itu, disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Ya, disitulah Paulus dipanggil untuk berbalik jadi pengikut Kristus, yang tadinya pengikut hukum Taurat, ya, menjadi pengikut Kristus, ya. Dan dia akan menjadi rasul. Rasul artinya utusan Allah atau yang diutus. Nah, sebenarnya kita semua orang percaya adalah utusan Tuhan. Amin. Amin. Ya, walaupun tidak disebut rasul dalam Amanat Agung, coba kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Ini perintah untuk semua orang percaya yang namanya murid Kristus. Coba ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Iya, jadi ini perintah untuk semua orang percaya. Amin. Ya. Kita diutus pergi kemana? Ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang diutus Allah, walaupun tidak disebut rasul, ya. Kita adalah utusan Allah, atau kita adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, ya. Walaupun tidak punya jabatan pendeta, nah, tetapi pendeta itu kan jabatan dari manusia. Makanya dikatakan Paulus rasul bukan karena manusia dan bukan oleh manusia. Nah, jadi kita pun walau tidak punya jabatan, ya, pendeta dari organisasi, itu kan jabatan organisasi manusia.
Itu tidak terlalu penting. Walaupun itu sah-sah saja sebagai orang yang bernegara, ya, punya organisasi, nah itu memang sah lah istilahnya, benar. Pengakuan dari negara, ya, jabatan organisasi. Ya, tapi yang terutama itu adalah jabatan dari Tuhan. Ya, pelayan Tuhan. Dia pendeta, pelayan Tuhan sangat bagus. Ya. Tapi ada juga pendeta tapi bukan pelayan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dari buahnya lah pohon dikenal. Kita itu dikenal dari apa yang kita lakukan, gaya hidup kita. Kalau memang kita hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, maka harus nampak dari gaya hidup kita, buah kita, perkataan kita, karakter kita. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, ya, yang menjadi pelayan Tuhan itu karena manusia. Tanya, ya, saya dulu tamat SMA didorong orang tuanya, pergilah sekolah kita ke Surabaya, ya, dan ada beberapa teman saya itu ya, memang mereka sudah pendeta yang satu level dengan saya, ya, semua sudah pendeta. Jadi saya bilang, saya gak mau jadi pendeta, yang penting melayani itu apa. Jadi ada banyak seperti itu karena dorongan orang tua kalau kita karena manusia. Ya. Ada juga karena ya, ingin dekat dengan kekasihnya. Karena kekasihnya sudah pendeta, dia pun karena ingin dekat, akhirnya masuk pendeta juga. Jadi karena manusia. Ada juga yang mengambil sekolah teologi karena kalah di PTN. Karena tidak masuk di perguruan tinggi negeri kan gitu. Sekolah kita mau. Kalau sekarang sekolah teologi. Ya. Ada yang percaya yang di sini tidak seperti. Amin. Ya. Ada juga karena suaminya atau karena istrinya pendeta, ya mau tidak mau untuk mengimbangi pasangannya, ya dia pun jadi pendeta, ya. Dan ada juga karena memang meneruskan pelayanan orang tua, banyak seperti itu, ya. Tapi memang kalau memang dia menyadari itu panggilan Tuhan, itu yang dikatakan pelayan Tuhan, amin, ya. Jadi pelayan Tuhan yang benar itu otoritasnya karena dari Tuhan. Dia menyadari seperti dalam Matius 28 tadi itu, dia menyadari memang dia diutus Allah. Ya. Jadi bukan karena dorongan orang lain, bukan karena dorongan orang tua, bukan karena dorongan kekasih dan lain sebagainya, tapi karena memang di dalam hatinya itu Tuhan sudah gerakkan. Ya. Nah, kita lihat dari Paulus, ya, bertolak belakang berapa 180 derajat. Yang tadinya sangat benci dengan pengikut Kristus, akhirnya dia pengikut Kristus yang sangat radikal. Ya. Kalau kita lihat di dalam kisah Rasul, ya mungkin kisah pelayanan Paulus lebih baik dari rasul-rasul yang lain yang sudah S1, ya. Sudah 3,5 tahun mereka belajar dengan Yesus, kuliah, ya kan, 3,5 tahun dari S1. Nah memang Paulus juga orang kuliah juga, ya. Tapi pertemuannya dengan Yesus itu membuat dia sangat radikal, ya. Pelayan Tuhan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, di antara rasul itu juga, ya, ada memang karena manusia. Kita tahu pengganti Yudas siapa? Matias. Ya, Matias. Matias diangkat menjadi rasul itu, ya, boleh dikatakan karena manusia atau oleh manusia. Kenapa? Karena kerasulannya itu hasil undian. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-26. Demikian ayat 26.
Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Iya. Jadi Matias itu ya hasil undian. Kalau coba mulai dari 21 ya. Karena memang harus ada penggantian dari si Yudas ya. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus berangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Iya. Jadi diusulkanlah ya siapa yang akan menggantikan Yudas sebagai rasul untuk menggenapi yang 12 rasul itu. Maka diberikanlah syarat ya, syarat kerasulan, yaitu orang yang senantiasa ikut berkumpul dengan para rasul-rasul itu, mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ya. Dan ada diusulkanlah 2 orang. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Iya. Jadi 2 orang inilah dipilih sebagai calon rasul pengganti Yudas. Dan tadi sudah dibacakan ayat yang ke 20 berapa tadi? 26 ya. Akhirnya yang kena undi adalah Matias. Jadi ini menang undian ya, menang undian. Berarti jabatan kerasulannya itu dari manusia oleh manusia. Nah sebenarnya sebelum Yesus terangkat itu kan Tuhan sudah melarang murid-murid itu ya, melakukan aktivitas sebelum Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus itu. Ya tapi mereka ya langsung melakukan ini mencari pengganti. Ya. Dan kalau kita lihat di kisah Perjanjian Baru, nama Matias ini nggak ada disebut lagi setelah pemilihan ini. Jadi pelayanannya memang nggak nampak. Jadi kemungkinan yang Tuhan ingin tambahkan itu adalah Paulus kan gitu. Dan Paulus yang mendominasi di dalam kitab para rasul itu. Ya. Nah, jadi itu tadi pelayan karena manusia dan oleh manusia, sehingga kisahnya nggak ada, hanya sampai di pemilihan itu. Nah, jadi kalau kita melayani jadi pelayan Tuhan karena panggilan atau karena arah orang tua, ya motivasi kita itu harus diperbaiki. Ya. Motivasi menjadi hamba Tuhan harus benar-benar karena panggilan Tuhan, karena menyadari memang kita dipanggil untuk melayani itu Tuhan. Jadi bukan terpaksa, bukan karena ya takut kepada orang tua, atau yang sudah melayani sekarang melayani karena takut penggembalaan, ya itu nanti bahaya. Dan juga nanti melayani hanya karena jadwal. Kalau jadwalnya datang, kalau nggak jadwal nggak datang. Nah, jadi pelayan Tuhan yang benar itu ya sampai apapun penderitaan yang dihadapi ya harus kuat, setia. Amin. Ya. Kalau kita lihat nanti Paulus, bahkan ketika dia dipanggil itu kan Tuhan sudah berfirman kepada Ananias. Pada saat itu Paulus masih buta karena penglihatan itu, ya. Ananias disuruh untuk mentumpang tangan mendoakan Paulus. Langsung Ananias katakan, "Kudengar Tuhan, orang ini adalah orang yang sangat giat membunuh orang-orang pengikutmu," katanya. Tadi sudah katakan, dia adalah orang pilihanku, katanya. Dan Tuhan sudah katakan, aku akan membuat dia mengalami penderitaan yang banyak, katanya. Jadi kita harus siap-siap juga kalau sebagai pelayan Tuhan. Amin. Bersiap-siap untuk menghadapi penderitaan. Tapi bukan menakut-nakuti ya. Ya. Tapi memang itulah pada murid-murid yang lain juga dikatakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya.
ada memang seharusnya nafsu tertipu sebagai pengikut Kristus. Tuhan tidak pernah menjanjikan enak-enak jadi pengikut Kristus. Ya. Ada harga yang harus kita bayar untuk jadi pengikut Kristus. Tapi ada upah besar yang menanti kita ketika kita setia. Amin. Iya. Nah, jadi menjadi pelayan Tuhan yang benar, ya, tidak akan pernah mundur sebesar apapun masalah yang dihadapi. Tahan menderita. Amin. Ya. Kalau hanya sekedar perkataan-perkataan aja, kadang kan kita gampang tersinggung juga. Karena perkataan menyakitkan, bisa juga kita gagal melayani. Tapi apakah itu pelayan Tuhan yang benar? Ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Saya katakan tadi, pelayan yang benar tidak akan mundur sebesar apapun masalah yang dihadapi. Paulus itu berkali-kali mau dibunuh, berkali-kali dia diselamatkan. Ya, pernah dia diselamatkan dari udah semua kota sudah dikepung. Akhirnya diturunkan pakai keranjang, ya, dari jendela. Para prajurit pun udah mau bunuh dia, ya. Pernah mau dicegat di jalan, ya. Tapi Tuhan terus berikan perlindungan. Selama Tuhan belum mengizinkan hal itu terjadi, ya, maka kita tidak perlu takut. Kita yakin perlindungan Tuhan. Amin. Ya, dalam Matius pasal 28 itu juga dikatakan ayat ke-20 kalau tidak salah, aku menyertai kamu senantiasa. Ayat 20 ya, coba. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perlu kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Siapa yang menyertai kita? Ayat sebelumnya dikatakan itu, Yesus katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di sorga dan di bumi. Ya? Itulah yang menyertai kita. Yang punya kuasa di sorga dan di bumi itu menyertai kita, dikatakan sampai pada kesudahan zaman. Maka apa yang perlu kita takutkan? Kalau yang menyertai kita punya kuasa di surga dan di bumi, baik tentang makanan, keperluan, bahaya, ya, semua diatur oleh Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Ayub pun dicoba iblis, itu sebatas kontrol Tuhan. Tuhan batasi, Tuhan hanya izinkan, ya, sesuatu terjadi, tapi Tuhan tetap kontrol. Kita juga yakin zaman kalau kita jadi pelayan Tuhan, maka mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kalau soal kebutuhan, Tuhan sampai gambarkan dalam Matius pasal 6 itu manusia dengan burung, ya, burung saja yang tidak menaung, tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Tuhan katakan, bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Kamu pernah sampaikan, ya, burung pipit harganya berapa? Hanya 3 ekor sedunia, gak sampai 2.000 sudah sekarang. Betapa jauhnya harga kita dengan burung-burung, tapi burung saja dipelihara Tuhan. Kita aja yang terkadang dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita mengaku percaya Tuhan, tapi tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan pasti lebih lagi diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita lihat Elia di musim kering dipelihara Tuhan, bahkan dengan cara yang ajaib. Ajaibnya apa? Yang mengantar makanannya adalah burung gagak, pemakan daging. Ya. Sedikit pun air liurnya nggak muncul di daging itu. Bayangkanlah. Coba kalau burung itu makan sedikit katanya. Kalau sudah dimakan sedikit, kok enak. Sedikit lagi katanya. Bisa habis di jalan. Akhirnya dia nggak makan. Ya.
Tapi kalau sudah itu perintah Tuhan, sudah utusan Tuhan, ya, tidak berani mengganggu-ganggu. Oh, ini dagingnya, makanannya hamba Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita sudah yang dipelihara Tuhan, maka mari kita belajar mempercayakan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, orang yang menyadari panggilannya karena Yesus Kristus, maka dalam Kisah Rasul 2:32 itu, ia akan menghargai panggilannya dengan tidak malu bersaksi. Coba ayat 32. Demikian ayat 32. Yesus inilah yang membangkitkan Allah, dan karena hal itu kami semua adalah saksi. Iya. Menjadi saksi. Ya. Dan ayat lain dikatakan tidak malu bersaksi tentang Kristus. Itulah kalau pelayan Tuhan yang benar. Ya. Yang kedua, mau berkorban segalanya dengan tidak menyayangkan nyawa. Kalau nyawa saja tidak disayangkan, maka kalau sosok berkarya jasmani, apalagi. Ya. Kalau sekarang kan masih sering pikiran kita ini yang bekerja. Ya. Makanya yang akhir-akhir ini sering disampaikan Bapak Gembala tentang perburuan saja kadang nggak bisa tuntas, ya kan? Bagaimana namanya mengasihi Tuhan? Kalau soal itu boleh dikatakan pengajaran dasar lah istilahnya, ya kan? Ya. Kalau pengajaran dasar aja nggak bisa tuntas masalah perpuluhan, ya, di mana dikasihnya? Bagaimana dia bisa menyerahkannya nyawa? Mungkin luka sedikit aja, aku dalam melayani Tuhan sampai luka-lukanya kita. Nah, jadi sekali lagi, yang namanya menjadi pelayan Tuhan maka harus rela bayar nyawa. Tapi Tuhan katakan, siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, dia memelihara nyawanya, ya kan? Tapi kalau siapa yang takut kehilangan nyawa, pasti dia kehilangan nyawa. Jadi lebih baik kita berserah kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita berserah kepada Tuhan, tidak takut kehilangan nyawa, justru di situlah Tuhan katakan kita dipelihara Tuhan. Ya. Yang ketiga, pelayan Tuhan yang benar itu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita tahu Rasul Paulus, ya, menyampaikan, bahkan menasihati, bersukacitalah katanya, bersyukurlah, itu dari penjara kita. Jadi dalam segala hal mampu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan sebagian hal. Jadi dalam susah dan senang harus mampu bersyukur. Itulah yang namanya pelayan Tuhan yang benar. Pernah juga saya sampaikan, Paulus itu yang ketika di penjara Filipi itu di penjara bawah tanah, ya, tanahnya lembab, ya, tidak berpakaian lagi, namanya penjara orang Roma, sadis. Kalau sekarang aja di Indonesia berberita dengarkan yang kenapa itu ada yang dikasih air kencing dan lain sebagainya di listrik lah, ya. Nah, tapi kalau pengikut Tuhan berkorban segalanya, ya, mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian yang keempat itu bisa menjadi teladan, ya. Ayat coba Filipi pasal 3 ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Demikian saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Iya. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, ya, mau tidak mau harus menjadi teladan. Amin. Kita yang melayani Tuhan, kita menjadi sorotan. Makanya dalam Matius pasal 5 itu dikatakan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita menjadi sorotan, ya, kita menjadi teladan. Kemudian, ya,
dalam Filipi 1 ayat 21, mati atau hidup kita adalah untuk Kristus. Amin. Ayat 21. Demikian ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya. Nah, jadi menjadi pelayan Tuhan ini menjadi motto gitu ya, menjadi motto ya. Hidup atau mati kita untuk Kristus ya. Dikatakan tadi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah motto pelayan Tuhan yang benar. Ya. Kalau motto yang seperti yang di Pancur itu, daerah militer itu kan, ragu mundur katanya. Lebih baik mundur kalau ragu. Karena kalau ragu-ragu dia maju, dia pasti mati. Kalau di SMP Barang tadi katakan, kamu yakin, kamu bisa. Kalau kamu yakin, ya pasti bisa. Nah, kalau di sini pelayan Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Ya. Kalau kita mati, dalam teori kita berbahagia, kan gitu kan? Karena tugas kita di dunia dianggap selesai. Atau Tuhan menganggap kita sudah lulus tamat. Karena selama kita di dunia, kalau kita masuk katakan hidupnya buru-buru dan kesusahannya yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita mati berarti kita hidup berbahagia, selesai urusan kita di dunia. Ya. Maka dikatakan mati adalah keuntungan. Kalau hidup berarti kita masih harus melayani Tuhan. Nah, terus yang terakhir, sebagai pelayan Tuhan yang benar, ya, itu tidak sombong ketika berhasil. Ya, tidak sombong ketika berhasil. Ada banyak orang sombong ketika dia sudah berhasil, sudah kaya, ya, cara ngomongnya pun langsung beda, gayanya beda, ya, tidak terkecuali hamba Tuhan. Kalau para betul yang kecil-kecil seperti nggak dianggap gitu ya. Nah, tapi pelayan Tuhan yang benar tetap rendah hati, amin. Rendah hati, setia kepada Tuhan. Paulus lah yang hamba Tuhan yang banyak mengalami selain penderitaannya, dia juga dipermuliakan. Ya, dia mendapat penglihatan, diangkat ke langit yang ketiga. Jadi dalam hal itu dia tidak sombong kali itu. Ketika dia katakan itu, dia nggak langsung sebut namanya. Dia katakan, aku mengenal seorang Kristen katanya, ya, karena menyatakan dirinya. Diangkat ke langit yang ketiga katanya. Jadi tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa saat direndahkan, saat menderita. Tidak direndahkan, tidak putus asa. Ya. Tetap yakin pertolongan Tuhan, tetap yakin penyertaan Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan pelayan Tuhan yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia yakin tadi panggilannya adalah dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana panggilan kita bagaimana? Ya. Kalau yang selama ini mungkin, ya, kalau kita menjadi pelayan Tuhan karena arahan orang lain, mari kita perbaiki ya panggilan kita. Kita yakini memang kita dipanggil Tuhan bukan karena orang itu, bukan karena arahan orang tua, ya, tapi memang menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan Tuhan bagi semua orang. Amin. Tapi yang menjadi pelayan Tuhan hanya orang yang mau menerima. Ya. Panggilan itu ditujukan kepada semua orang. Tadi Matius pasal 28 itu, amanat agung itu ditujukan kepada semua orang percaya. Tapi kan tidak semua orang menerimanya. Jadi kalau kita sekarang sudah jadi pelayan Tuhan, nah, berarti kita adalah orang-orang yang memang menerima panggilan itu, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Ya. Bukan lagi karena orang lain, ya, bukan karena manusia dan bukan oleh manusia. Amin semuanya. Amin. Iya. Kalau dengan demikian, maka apapun yang kita hadapi ke depan, kita tidak perlu malu.
kita yakin Ia memanggil kita dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi akan menyertai kita selamanya sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat firman Tuhan.